Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kardug.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang telah mendaftar di seleksi P3K tahap 2 tahun 2024, yaitu pengumuman penting dari BKN. Inilah aturan tambahan bagi para tenaga honorer pada seleksi P3K tahun 2024 tahap 2. Untuk mengetahui detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari BKN berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Informasi terbaru mengenai proses seleksi P3K tahap kedua terus dinantikan oleh kalangan tenaga honorer sebagai calon pelamar. Dalam seleksi P3K 2024 ini, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang terdata dalam Pangkalan Data Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 disebutkan bahwa mulai tahun 2024 instansi pemerintah tidak lagi diperbolehkan memperkerjakan tenaga honorer tanpa status kepegawaian yang jelas. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memastikan penyelesaian penataan tenaga non-ASN termasuk melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pada tanggal 27 Desember 2024 lalu, BKN merilis siaran pers yang menjelaskan adanya aturan tambahan untuk seleksi P3K tahap 2. Informasi ini penting bagi tenaga non-ASN yang ingin mengikuti seleksi P3K. Siaran pers tersebut menjelaskan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB telah mengeluarkan peraturan nomor 634 tahun 2024. Aturan ini mengatur kriteria pelamar P3K bagi tenaga non-ASN yang terdata di Pangkalan Data BKN. Peraturan tambahan yang pertama yaitu kriteria pelamar seleksi P3K tahap 2. Dalam peraturan tersebut disebutkan beberapa kriteria pelamar yang dapat mengikuti seleksi P3K tahap 2, yaitu 1. Tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pada P3K tahap 1. Jadi untuk kategori ini tenaga honorer yang dinyatakan TMS pada seleksi tahap 1. Selanjutnya yang kedua yaitu TMS pada seleksi administrasi pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Yang ketiga, belum melamar pada seleksi pengadaan aparatur sipil negara atau ASN sebelumnya, baik itu CPNS maupun P3K.
Tenaga honorer atau pelamar dengan kriteria di atas dapat mendaftar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat ini. Jabatan yang dapat dilamar antara lain pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Selanjutnya, yaitu jadwal dan langkah pendaftaran. Pendaftaran seleksi P3K tahap 2 dibuka sejak tanggal 17 November hingga 31 Desember 2024 melalui portal resmi SSCASN BKN. Para pelamar yang memenuhi kriteria dihimbau untuk segera menyelesaikan pendaftaran agar dapat mengikuti seluruh tahapan seleksi. Berdasarkan regulasi yang berlaku, tenaga honorer yang lulus seleksi P3K maka akan diangkat menjadi pegawai dengan status penuh waktu maupun paruh waktu. Pengumuman dan evaluasi. Bagi peserta seleksi P3K tahap 1, hasil kelulusan dapat dicek melalui situs resmi instansi masing-masing. Pada tahap ini, kelulusan ditandai dengan kode tertentu seperti R2 atau L atau R3 atau L yang menunjukkan status sebagai P3K penuh waktu. Sementara itu, untuk kode R2 atau R3 tanpa huruf L menunjukkan status sebagai P3K paruh waktu sesuai keputusan Kemenpan RB. Pemerintah telah menegaskan bahwa penyelesaian tenaga honorer yang terdata di BKN menjadi prioritas utama. Hingga saat ini, terdapat sekitar 1,7 juta tenaga honorer yang masuk dalam pangkalan data BKN. Namun, formasi yang diusulkan oleh instansi pemerintah tidak sepenuhnya mencakup jumlah tersebut. Tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi tetap akan dimasukkan ke dalam mekanisme kerja P3K paruh waktu. Hal ini berlaku untuk semua tenaga non-ASN termasuk guru. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru atau informasi penting yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga, khususnya tenaga honorer yang telah melamar di seleksi P3K tahap 2. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.